terlambat dan dia pulang lebih cepat. Kalau yang bersangkutan diberi TPP ASN karena kelangkaan profesi, apa hubungannya kelangkaan profesi dengan dia datang terlambat atau dia pulang lebih cepat? Atau dibelikan karena resiko kerja? Apa hubungannya resiko kerja dengan dia datang terlambat atau pulang lebih awal? Kalau misalnya sebuah perusahaan memberikan insentif, saya berikan insentif karena penampilanmu yang menarik. Seharusnya dia dipotong kalau penampilannya tidak menarik atau dia berpenampilan tidak menarik. Tetapi kalau dia datang terlambat atau pulang lebih cepat, apa hubungannya dengan insentif yang diberikan? Demikian juga di pemerintah daerah. Jika seorang ASN diberikan TPP karena kelangkaan profesi, karena umpamanya di perbatasan Indonesia di Miangas itu kurang dokter spesialis, kemudian yang bertugas di sana dokter diberikan TPP ASN karena kurang dokter yang berminat untuk ke sana, diberikan. Dia datang terlambat, dia dipotong loh. Kan diberikan TPP ASN karena kelangkaan profesi yang ada di sana. Kok dia datang terlambat atau pulang lebih cepat? Menjadi satu perhitungan untuk TPP ASN. Halo, jumpa lagi dengan saya Noldi di channel Petualang Ide. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana pertanyaan dari teman kita yang kira-kira begini bunyinya. Sudah ada Kemendagri terbaru mengingat bahwa keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 061/5449 tahun 2019 tentang tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah sudah tidak sesuai dengan kebijakan, maka Menteri Dalam Negeri menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900/4700 tahun 2020 tentang tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah. Dalam keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatur beberapa hal sebagai berikut. Pemerintah daerah dalam menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah dengan peraturan kepala daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri. Kemudian persetujuan tertulis Menteri ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan tertulis Menteri ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi kriteria tambahan penghasilan pegawai ASN dalam kurung TPP ASN pada setiap jabatan yang terdiri dari beban kerja, prestasi kerja, tambahan bertugas, kelangkaan profesi, pertimbangan objektif lainnya. Ini diungkapkan oleh Erlin Haryanto. Ya, pada intinya teman kita tadi di kolom komentar di video kami yang sebelumnya tentang TPP PNS, dia menyampaikan sangat bagus sekali, masukan yang sangat positif. Dia menyampaikan bahwa keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 061/5449 tahun 2019 tentang tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap TPP ASN itu sudah dicabut dan sudah diterbitkan yang lebih baru, yakni keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900/4700 tentang tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap TPP PNS di lingkungan pemerintah daerah, di mana aturan tersebut memang ditetapkan tanggal 21 Desember tahun 2020 dan sekaligus mencabut keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 061/5449 tahun 2019. Jadi jarak 1 tahun keputusan mengenai TPP PNS tersebut sudah dicabut. Itu berarti apa? Ini salah satu keputusan, salah satu aturan yang belum dijalankan tetapi sudah dicabut. Tapi untuk tujuan-tujuan yang positif, apa salahnya? Lebih bagus memang setiap aturan
kalau sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi atau keadaan yang lebih kekinian, maka untuk diperbaiki atau dicabut justru itu mendorong supaya dalam penerapannya lebih baik. Kami sejujurnya tidak ingin membahas tentang keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900/4700 tahun 2020 tersebut, karena secara substansi tidak banyak hal yang berubah dari kedua keputusan tersebut tentang tata cara pemberian persetujuan Menteri Dalam Negeri tentang TPP PNS. Kita ketahui bersama aturan ini dikeluarkan sehubungan dengan telah diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang mana mengharuskan apabila belum ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tambahan penghasilan pegawai ASN, maka pemerintah daerah dapat menganggarkan dengan catatan harus mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, sehingga terbitlah keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan TPP PNS. Saya kira kita jangan berlama-lama membahas hal prosedural tersebut. Yang jelas, keputusan Menteri Dalam Negeri tentang tata cara pemberian persetujuan TPP PNS ini terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama, mengatur tentang prinsip-prinsip pemberian TPP PNS. TPP ASN, saya sering masih salah menyebut TPP PNS, padahal yang dimaksud TPP ASN. Kemudian yang kedua, mengenai tata cara persetujuan. Tata cara persetujuan ini terdiri dari 8 bagian besar. Yang pertama, kriteria pemberian TPP ASN, kemudian pembentukan tim pelaksanaan TPP ASN pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten maupun kota. Kemudian yang ketiga, persetujuan Menteri Dalam Negeri terkait TPP ASN pemerintah daerah. Kemudian yang keempat, penetapan besaran ASN TPP ASN pemerintah daerah per masing-masing jabatan. Kemudian yang kelima, perhitungan akhir bla 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 bla, panjang. Yang lima ini kita kurang tahu, dibuat dalam kalimat saja. Kemudian yang keenam, pemberian dan pengurangan TPP ASN kepada tiap pegawai ASN, dan yang ketujuh, penilaian TPP ASN, dan yang kedelapan lain-lain. Kita ketahui bersama dari segi substansi, kalau teman-teman yang sudah baca aturan ini tentang tata cara persetujuan TPP ASN dari Menteri Dalam Negeri, tidak banyak berubah kalau kita sandingkan dua aturan ini, baik aturan yang sudah dicabut maupun aturan yang baru. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900/4700 tahun 2020 ini ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2020. Ini kita sudah berada dalam situasi menghadapi pandemi COVID-19, di mana tata kerja, cara kerja, metode kerja, dan banyak pendekatan kerja di pemerintah daerah menyesuaikan dengan pandemi COVID-19 yang sedang kita alami. Kemudian kita kenal dengan work from home, WFO, dan ada WFH, dan ada WFO, work from home, work from office. Kemudian bagaimana pembatasan perjalanan dinas, kemudian bagaimana semua rapat, pertemuan yang mengumpulkan banyak orang diatur lebih menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Hal-hal tersebutlah yang kita sesuaikan dengan pandemi COVID-19 yang sedang dialami oleh bangsa ini. Tetapi dalam keputusan Menteri Dalam Negeri tentang tata cara persetujuan
menteri terhadap TPP ASN tidak mengakomodir situasi ini. Mungkin penyusun aturan berpikir bahwa pandemik ini adalah hal yang sementara atau tidak akan langgeng, atau mungkin berpikir bahwa ini akan selesai juga pada tahun ini, sehingga aturan ini tidak memasukkan aspek-aspek yang berkaitan dengan perubahan tata kerja, tata cara bekerja, kemudian metode bekerja yang dialami pemerintah daerah. Menurut kami sendiri, keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900 tahun garis datar 4700 tahun 2020 ini tidak pro terhadap COVID. Nanti hal lain kita akan bahas selanjutnya mengapa tidak pro terhadap COVID. Yang kedua, tata cara persetujuan. Judulnya saja, keputusan Menteri Dalam Negeri tentang tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap TPP ASN di lingkungan pemerintah daerah. Anehnya, tata cara pemberian persetujuan atau tata cara persetujuan ini kemudian di dalamnya mengatur pemberian dan pengurangan TPP ASN kepada tiap pegawai ASN. Kemudian yang berikut mengatur penilaian TPP ASN. Dua hal yang tidak berkaitan dengan persetujuan TPP ASN. Itu sudah pada tahap pelaksanaan TPP ASN diatur dalam aturan ini. Kalau menurut hemat kami, hal tersebut adalah wewenang pemerintah daerah dalam mengatur bagaimana pemotongan dan pemberian. Ini tentu harus disesuaikan dengan kondisi kematangan organisasi dari pemerintah daerah. Mungkin saja ada daerah yang memiliki tingkat kematangan organisasi yang tinggi sehingga tidak ada lagi pegawai yang ditoleransi untuk terlambat atau pulang lebih cepat. Mungkin presentasi pemotongannya lebih tinggi, atau ada daerah karena kendala-kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk on time pada atau ikut aturan untuk bekerja sesuai dengan waktu-waktu tertentu. Hal tersebut yang sebaiknya atau memang sepantasnya diatur oleh pemerintah daerah, karena itu sudah dalam tataran pelaksanaan TPP ASN, bukan dalam tataran baru memberikan persetujuan. Ini hal yang kami kira mungkin lebih pantas diatur oleh daerah, karena kalau kita melihat perbedaan dari aturan yang lama yang aturan yang baru, salah satunya ada itu di input persetujuan, permintaan persetujuan, kemudian TPP ASN itu diinput ke aplikasi simona.kemendagri.go.id. Pertanyaannya, di mana SIPD? Katanya kita menggunakan SIPD karena semua urusan keuangan daerah, perencanaan daerah, kita hanya menggunakan satu aplikasi, yaitu SIPD. Tetapi dalam keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai tata cara Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan ini menggunakan aplikasi yang lain. Jadi di sini terjadi standar ganda, di mana pada saat daerah dipaksa untuk menyusun menggunakan SIPD, katanya agar supaya menggunakan satu aplikasi saja, lebih efisien. Ini sebuah aturan yang justru mendorong daerah untuk input pakai aplikasi yang lain. Itu hal ketiga yang bisa kita jelaskan. Kita ke rewind. Yang pertama tadi, bahwa menurut hemat kami aturan ini tidak pro COVID, pro pandemik yang sedang dialami. Yang kedua, tata cara persetujuan ini ada bagian-bagian yang seharusnya menjadi urusan daerah. Dalam aturan ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri, yakni terutama mengenai pemberian dan pengurangan ASN, TPP ASN, dan penilaian TPP ASN. Itu menurut hemat kami adalah urusan daerah. Dan yang ketiga,
masih menggunakan aplikasi lain, sementara di berbagai sosialisasi yang menghadirkan kementerian dengan pemerintah daerah disampaikan bahwa kenapa harus gunakan SIPD, salah satunya dan yang paling utama adalah agar menggunakan satu aplikasi yakni SIPD. Dalam aturan ini kemudian disuruh input pakai aplikasi yang lain. Kemudian hal yang keempat adalah mengenai pengurangan TPP ASN. Disebut di dalam yang tadi sudah saya sampaikan, sebaiknya diatur saja oleh daerah bahwa apabila ASN terlambat 1 sampai dengan kurang dari 31 menit atau 30 menit 59 detik gitulah, itu akan dipotong 0,5%. Kemudian kalau dia terlambat 31 sampai 61 menit, potong 1%. Kemudian apabila dia terlambat 61 sampai kurang dari 91 menit, itu 1,25%, dipotongnya. Kemudian 91 menit sampai lebih dari 91 menit, itu dipotong 1,5%. Kalau dia terlambat maupun dia pulang lebih cepat dari jadwal atau waktu kerja yang diatur oleh pemerintah daerah. Hal ini yang sampai sedetil ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Kemudian hal ini menurut hemat kami yang kami sampaikan tadi tidak pro COVID, karena aturan ini dibuat sudah pada saat pandemi. Kita ketahui sekarang ada WFH, work from home. Work from home esensinya adalah selama dia bekerja di rumah kapan saja, tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Kenapa mesti harus pakai potong-memotong segala? Dan pendekatannya 1 menit sampai kurang dari 31 menit, 0,5, kemudian 31 sampai kurang dari 1 menit. Ini apa hubungannya dengan detil-detil pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil? Dia terlambat dan dia pulang lebih cepat. Kalau yang bersangkutan diberi TPP ASN karena kelangkaan profesi, apa hubungannya kelangkaan profesi dengan dia datang terlambat atau dia pulang lebih cepat, atau diberikan karena resiko kerja? Apa hubungannya resiko kerja dengan dia datang terlambat atau pulang lebih awal? Kalau misalnya sebuah perusahaan memberikan insentif, saya berikan insentif karena penampilanmu yang menarik. Seharusnya dia dipotong kalau penampilannya tidak menarik atau dia berpenampilan tidak menarik. Tetapi kalau dia datang terlambat atau pulang lebih cepat, apa hubungannya dengan insentif yang diberikan? Demikian juga di pemerintah daerah. Jika seorang ASN diberikan TPP karena kelangkaan profesi, karena umpamanya di perbatasan Indonesia di Miangas itu kurang dokter spesialis, kemudian yang bertugas di sana dokter diberikan TPP ASN karena kurang dokter yang berminat untuk sana diberikan. Dia datang terlambat, dia dipotong. Loh, kan diberikan TPP ASN karena kelangkaan profesi yang ada di sana, kok dia datang terlambat atau pulang lebih cepat? Menjadi satu perhitungan untuk TPP ASN. Ini hal yang tidak jun antara pengurangan TPP ASN dengan hal-hal yang dapat mengurangi TPP ASN. Tidak jun antara dua ini, tidak sinkron antara kayaknya ini antara hukuman dengan tujuan pemberian insentif. Kalau TPP ASN ini diberikan untuk insentif atau untuk motivasi kerja bagi seseorang agar supaya orang bekerja di tempat tertentu, maka diberikan TPP misalnya kelangkaan profesi atau keadaan geografis, tetapi tidak ada hubungannya dengan dia datang terlambat atau pulang cepat. Dan ini di sini kemudian yang seharusnya diatur detail adalah karena tambahan penghasilan ini ada beberapa kriteria, beban kerja, kemudian prestasi
kerja dan seterusnya, maka untuk pemberian dan pengurangan ASN serta penilaiannya seharusnya kalau memang Kementerian Dalam Negeri mau mengatur secara rinci, maka aturlah pemberian dan pengurangan per penilaian pemberian TPP ASN tersebut, bukan dipukul rata dengan kedatangan atau pulang lebih cepat. Ini pendekatannya menurut kami sangat keliru dalam memberikan semacam hukuman dalam pemberian TPP PNS dengan indikator karena datang terlambat, pulang lebih awal. Dunia sekarang sudah tidak mengenal begitu. Saya ke kantor di atas mobil saya sudah kerja, dan banyak mungkin orang-orang yang bekerja di rumah kopi pun bekerja. Kenapa harus dipatok bahwa dia datang ke kantor, kemudian kalau tidak datang terlambat 1 menit dipotong 0,5%, dan terlambat lebih dari 91 menit atau 91 menit dipotong 1,5%. Ini kami kira perlu dipertimbangkan. Jadi demikian hal-hal yang perlu kita perbincangkan. Ayo teman-teman yang punya saran, punya pendapat lain atau berbeda pendapat dengan kami, silakan ditulis di komentar, di kolom komentar di bawah ini, dan kita kalau bisa kita bahas dan sangat menarik. Banyak saya lihat pertanyaan-pertanyaan dan komentar-komentar yang positif di kolom ini, dan kita bahas terus. Tidak ada yang lebih pintar, lebih mengetahui. Yang ada adalah kita sama-sama belajar dan bagaimana keuangan daerah di Indonesia boleh lebih baik dan pro terhadap kemajuan bangsa dan negara ini. Sekian dan terima kasih, dan seperti biasa tetap semangat.